Hey, what's up brewers? Baik lagi bersama gue Christian. Hari ini gue mau bicara nih tentang varietas atau kopi yang baru gue rilis dengan varietas Caturra Variety. Oke, jadi di Caturra Variety ini datang dari Finca El Obraje ya di Kolombia. Produsernya adalah Pablo Guerrero. Nah, di Kolombia ini awalnya si Mr. Pablo ini ragu gitu, bisa nggak kopi tumbuh di perkebunannya dia, karena awalnya dia dulu nanamnya buah-buahan. Sekarang dia udah beralih ke kopi dan juga farmnya cukup tinggi, 2000 di atas permukaan laut. Nah, singkat cerita memang lately farm ini menghasilkan kopi-kopi yang luar biasa. Anggap aja geishanya, siapa yang nggak kenal geishanya Finca El Obraje, pasti ada di mana-mana ya kan. Kolombia itu juga udah banyak lah roastery luar showcase. Kali ini gue men-showcase bukan geishanya tetapi Caturra Variety ya. Kenapa? Karena nggak semua produsen kopi tuh mau nanam Caturra Variety karena gampang banget terserang hama yang mereka kategorikan nama penyakitnya itu leaf rust. Sehingga ketika gue excited banget pas lihat, wah ini udah honey proses, terus varietasnya beda Caturra Variety, langsung gue beli 2 box. Pas datang beansnya, ternyata beansnya itu bentuknya kecil-kecil kayak Ethiopia. Nah, gue kaget ya, kayak wow, ini kan si Caturra Variety ini kan mutasi dari Bourbon. Otomatis spesifiknya Red Bourbon. Jadi otomatis dari Red Bourbon itu adalah karakter sweetness-nya sama fruits-nya. Nah, dengan diproses honey, waktu pada saat gue cupping itu gue dapetin yellow fruits. Nah, di situ gue pengen showcase banget nih. Ya kan, yellow fruits flavornya tapi tanpa menghilangkan karakter khas bourbonnya ya, which is typical sweetnessnya itu identik banget. Tetapi ini bedanya di Caturra Variety ya, lebih fruity tapi dengan khas sweetnessnya dari bourbon variety. Nah, di sini kalau kalian lihat, biasanya gue pertama kali dapat green bean kayak gini, gue akan analisa dengan moisture meter gue ini ya. Di sini dia bisa ukur moisture-nya, terus juga bisa ukur densitasnya plus suhu temperatur beans-nya. Nah, kita amatin dulu ya greennya ya, karena memang dia datang dari farm ternama, jadi greennya ini sangat bersih. Dan juga kalau kalian bisa lihat screen size-nya ini rata banget, bersih ya, ukurannya rapi banget ya. Nah, jadi biasanya nih ya, yang akan gue lakukan ketika gue pertama kali misalnya dapat Caturra Variety ini, gue akan ukur densitasnya. Nah, ini gue tunjukin aja ya untuk viewers ya, gimana sih kalau seorang roaster tuh baru dapat green bean gitu. Gue ukur, gue ratain, terus gue ukur. Nah, di sini kalian bisa lihat dia 11,5%. Ini adalah moisture-nya, dimana biasa farm-farm ternama kadar moisture-nya bagus banget ya kan. 11,5 ini merupakan yang ideal. Dan juga densitasnya 825. Wow, ini padat banget ya kan. 700 saja, 700 ke atas saja udah padat gitu ya, gram per liter. Ini 825. Nah, ini juga suhunya mendekati 25 derajat. Biasanya gue akan mulai roast, keluar dari green room gue yang dingin, gue akan tunggu sampai 25 derajat, terus langsung gue roast. Penting banget, karena itu akan menghasilkan curve yang berbeda kalau misalnya green bean-nya terlalu dingin atau terlalu panas gitu. Tetapi sekali lagi ya, belum tentu kalau misalnya densitasnya ini sama kayak Ethiopia, gue bisa pakai profile Ethiopia. Karena seperti gue bilang, kita sebagai roaster harus explore banyak varietas ya kan, karena setiap varietas kita harus bisa showcase kelebihannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya si El Obraje Caturra Variety ini gue pakein profilnya Ethiopia, ya sweetnessnya yang dari keunggulan dia bisa hilang dong. Terus juga fruity-nya juga cuman asam doang ya kan gue nggak mau kayak gitu. Di sini gue taruh flavor notes-nya honey, fruity lemon, dan teksturnya seperti milk chocolate. Nah, gue akan tunjukin gimana gue cupping beans ini. Di sini gue pakai grandernya Comandante 26 klik gitu. 10 gram aja dosisnya untuk kopinya. Gram, wangi banget, sweet.
Airnya jadi 10 gram kopi, 160 gram airnya ya. Oke. Kita coba ya analisa aromanya. Kayak tadi pas fragrance-nya pas dry itu lebih kayak very sweet, honey, terus juga vanilla sugar gitu. Terus kalau pas basah keluar kayak creamy ya, makanya di situ gue tulis milk chocolate. Terus juga ada yellow buah-buah kuning gitu, tapi masih samar karena masih 1 menitan ya, kayak yellow fruits. Oke, mendekati 4 menit kita break ya, viewers. Nah, di sini kita bisa cium aromanya apa nih di balik crust-nya ini. Seperti yang gue duga. Ya kan, sama kayak pas cupping setelah roast. Yellow fruits-nya keluar. Terus ada honey. Dan juga manis banget, bisa dibilang vanilla. Nah, ini biasa gue akan first sip itu di 9 menit. Coba ya flavornya pas panas apa. Honey-nya berasa banget kalau kalian cupping. Honey di sini yellow fruits-nya samar-samar. Pas panas ini memang honey-nya lebih dominan banget dari depan sampai belakang. Oh ya, tadi airnya gue pakai Nestle ya. Gue selalu QC-nya standarnya Nestle. Manis banget, tapi juga juicy. Memang sesuai keinginan gue dalam gue ngerostingnya. Juicy ya, tinggal lama banget. Dan juga ini bukan tipe kayak misalnya ya kopi yang ini bukan kopi yang bodinya tea-like gitu, bukan. Ini memang bodinya solid tapi juga masih dapat fruits dan juga memang lebih enjoyable gitu untuk diminum hari-hari. Wow, flavornya tuh solid banget masuk. Terus yellow fruitsnya nih sampai sekarang ini di hidung gua masih kayak tinggal, berasa banget ya kan. Terus juga bukan karakter yang kayak multi layer coffee, tapi dia lebih solid. Jadi masuk flavornya apa, rasanya apa, ya aftertaste-nya apa. Dari panas sampai ke dingin nih konsisten. Oke, sekarang kita brew ya brewers. Jadi tadi gue kan kalau cupping 26 klik, kalau brewing gue suka 28 klik, kasarin 2 ya. Kenapa gue suka kasarin 2? Karena untuk pour over itu ekstraksinya lebih tinggi karena banyak faktor ya, ada agitasi dan sebagainya. Jadi gue mau kasarin 2. Jadi ini grinder size nya gue pakai 28 klik, 15 gram kopi, nanti 240 gram air. Oke, 15 gram kopi, kain. Airnya gue pakai 93 derajat Celcius ya. Pertama, first pour 30 gram. Lanjut ke 80 gram. Boleh agak pinggir ya puringan kedua ini. Kalian lihat gasnya masih banyak banget. Memang masih fresh roast banget. Lanjut di 1 menit langsung ke 240 ya. Nah, ini flavor semua nih. Jadi, nah kalau mau esensi gue selalu kawa, itu patternnya harus rapi kayak gini ya. Dari dalam, keluar ke dalam. Semakin mendekati akhir puringan, semakin berjarak pattern. Diakhiri dengan di tengah 240. Oke.
Oke, kalau kawah ini udah pasti ekstraksinya rata banget, ya kan? Yang halus dia akan nempel di pinggir, yang boulder di bawah, ya. Jadi yang halus nggak ke double ekstrak, oke? 2 menit 15, kalian bisa lihat tuh kawahnya. Wih, ya. Untuk di brewing, pertama kali aroma gue langsung dapet yellow fruits-nya, baru diikutin honey. Jadi kayak citrus, gue bisa bilang lemony, dan juga milk chocolate. Kayak creamy gitu. Mari kita coba. Jadi flavornya itu dia lebih kayak sweetness banget. Jadi tadi memang aroma dia yellow fruits, tapi pas panas ini gue dapet flavornya honey. Nah ini yellow fruitsnya di belakang nih, nempel nih, panjang. Tengahnya teksturnya kayak milk chocolate, rada-rada solid ya, kayak tebal, kayak flavornya boom gitu, jadi banget. Milky, creamy, diikuti dengan fruits, enak. Simple coffee, flavornya jelas, sweetness-nya nampol. Itu aja brewers untuk dari Finca El Obraje Caturra Variety.